Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Saya kehilangan kitabnya ya. Enggak apa-apa, saya download dulu aja. Sambil menunggu saya download. Pembahasan kita yang berikutnya adalah tentang apa? Tentang mubtilatil wudu, mubtilatis shalah, pembatal salat. Dan pembatal salat yang pertama adalah tayakkunul hadatsy. Begitu? Yang mana tayakkunul hadatsy ada kata tayakkun, tidak langsung al hadatsu. Kenapa? Karena orang berhadas itu bisa yakin, bisa ragu. Ya, keluarnya hadas itu bisa yakin, bisa ragu. Maka di sini beliau mempertegas dengan qaid batasan, yaitu tayakkunul hadas. Supaya memastikan bahwa kita ini tidak tergesa-gesa membatalkan sholat kita gara-gara kita merasa sepertinya keluar hadas. Nah, keluar hadas ini tentu dari sabilain, dari dua jalur, hadas besar ataupun hadas kecil. Ya, bisa kencing, bisa juga buros, ya, buang kotoran besar, bisa juga kentut. Ya, ini juga semuanya hadas. Bisa juga keluar mani, bisa juga keluar madhi. Intinya yang keluar dari dua jalur. Nah, di sini tadi ada qaid hadas, tayakkun adalah berdasarkan sabda Nabi SAW ketika ada seseorang yang bertanya apa yang dilakukan oleh seseorang ketika dia sholat, tiba-tiba dia merasa ada yang keluar dari duburnya. Ya, apakah dia harus keluar dari sholat, artinya meninggalkan sholat karena batal, ya, ataukah dia melanjutkan sholatnya? Nabi mengatakan la yansharif, janganlah dia berpaling hatta yasma'a sautan au yajida rihan, sampai dia mendengar adanya suara atau mencium adanya apa? Bau. Nah, ini khusus pada kentut, maksudnya begitu, ya. Pada kentut biasanya kentut itu ditandai dengan mencium bau dari kentut itu, tercium atau terdengar suaranya, ya. Kalau suara dari kentut itu terdengar atau baunya tercium, barulah seseorang dibenarkan untuk berpaling dari sholatnya, ya, dan tidak berpaling dari sholatnya. Sedangkan kalau dia tidak menemukan baunya atau tidak mendengar suara kentutnya, maka dia berarti belum yakin keluarnya sesuatu dari dua jalur tersebut, atau tidak yakin hadasnya terjadi atau keluar. Sehingga tidak boleh orang itu buru-buru begitu merasa kentut, udah langsung batalkan sholatnya. Karena bisa saja itu wiswas, ya. Bisa saja itu bentuk dari wiswas, yang mana wiswas ini mengganggu sholat seseorang. Bayangkan kalau setiap orang yang merasa dia batalkan sholatnya, berapa kali dia akan sholat. Baru mulai sholat, diganggu lagi sama syaitan, dimainin gitu ya. Syaitan itu suka begitu, memainin, mohon maaf, mungkin bagian pantat seseorang, ya, supaya rasanya tuh nggak nyaman ketika sholat gitu, atau merasa ada yang kentut yang keluar gitu, ya, atau mungkin pada zakarnya atau farsnya dipermainkan. Syaitan sengaja supaya apa? Supaya kita ini membatalkan ibadah kita. Kalau kita membatalkan ibadah kita, tujuan dari syaitan itu untuk membatalkan kita dari sholat kita. 100? Halaman 100? Tapi itu yang PDF bukan? 109. Nah, hadisnya tadi adalah dari Abbad ibn Tamim, ya.
alif amannya, layan fatil atau aulayan sarif, sama maknanya, hatta yasma' sautan aw yajida rihan. Demikian pula kalau kotoran, ya, kalau kotoran merasa kayak ada yang keluar gitu, pastikan yakin dulu. Kalau belum yakin, lanjutkan sholatnya. Kalau mau yakin bagaimana? Nanti setelah selesai sholat baru dilihat. Oh ada zatnya, gitu. Oh ada basahnya. Oh ada zat tinjaknya. Nah, baru nanti diulang sholatnya. Kalau tidak, pada asalnya dilanjutkan sholatnya. Ya. Kemudian yang membatalkan yang kedua adalah tarku rukun minal arkan, au syartun minas syurut, amdan. Perhatikan ini. Jadi meninggalkan rukun dari rukun-rukun sholat, ya, ataupun syarat-syaratnya, tetapi dengan sengaja. Contoh tidak menghadap ke kiblat, umpamanya, menghadap ke arah lain di tengah-tengah sholat, dengan sengaja. Kalau tidak sengaja gimana? Tidak apa-apa. Ya. Contoh umpamanya dia berada di sebuah tempat, dia sudah benar menghadap ke kiblat, qadarullah ada yang memperbaiki dia, Mas, diputar arahnya, kiblat di sana, Mas. Dia penasaran, dia cek lagi di HP-nya, loh, tadi sholat saya sudah benar kok, gitu kan? Tetapi kok saya dibalik-palingkan arahnya. Nah, maka sholatnya tetap sah. Kenapa? Karena dia berpalingnya bukan karena sengaja. Nah, ini dia berpaling dengan sengaja. Ya. Kalau dia tidak sengaja, seperti umpamanya ada orang yang memalingkan dia, maka dia tidak membatalkan sholatnya. Pertama tadi qaidnya apa batasannya? Amdan, sengaja. Yang kedua biduni udhrin, tanpa adanya udhur. Kalau ada udhur boleh. Contoh dia berpaling untuk membunuh ular. Ya, karena ularnya kebetulan ada di sebelah kanannya. Gitu ya. Udah lanjut. Atau mungkin ada harimau datang ketika tengah-tengah sholatnya. Dia harus bergelut melawan harimau di tengah-tengah sholatnya. Tapi karena pendekar, ya, sekali tebas, selesai, lanjut sholatnya bisa. Kalau kita mungkin belum tentu, ya, mesti harus membatalkan sholat, ya, karena kita bukan pendekar, gitu ya. Nah, kalau pendek kekar mungkin, tapi kalau pendekar belum tentu. Nah, jadi sengaja, yang kedua tanpa udzur. Kalau ada udzur atau tidak sengaja, maka tidak apa-apa. Berdasarkan sabda Nabi SAW kepada orang yang salatnya buruk, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Nah, dia ini sengaja, ketika dia salat, sengaja dia melaksanakan salatnya cepat. Ya, maka apa kata Nabi SAW? Padahal tumakninah termasuk rukun dari rukun salat. Ya, tumakninah termasuk rukun dari rukun salat. Maka apa kata Nabi SAW? Irji' fasalli fa innaka. Dia sengaja salatnya cepat, karena dia tidak tahu bahwa ternyata salat itu harus pelan-pelan, begitu. Nah, dan perintah Nabi SAW untuk mengulangi salatnya menunjukkan bahwa salatnya tadi tidak sah. Karena kalau sah, pasti Nabi tidak akan memerintahkan sahabat tadi untuk mengulang salatnya. Nah, mafhum ini? Wujud istishhad dari hadis ini, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Jadi kalau cuma menyebutkan dalil gampang. Tapi bagaimana memahami dalil ini digunakan untuk pembahasan kita? Nah, di situ yang sulit. Di situ dibutuhkan kepahaman. Jadi ketika tadi disebutkan bahwa di antara pembatal dan tanpa uzur, kemudian Nabi SAW mengatakan kepada orang yang sholatnya buruk, yang sholatnya kencang, ngebut, tanpa tumakninah, yang mana tumakninah termasuk rukun, apa kata Nabi SAW? Irji' fasalli, kembalilah maka sholatlah. Fa innaka lam tusalli, karena sesungguhnya engkau belum sholat. Perintah Nabi SAW kepadanya untuk mengulang sholatnya menunjukkan bahwa sholatnya yang tadi, yang kehilangan rukun dengan sengaja, ya, tadi batal. Mafhum ini, ya? Wali amri sallallahu alaihi wasallam liman ra'a fi dhahri qadamihi lum'ah. Kemudian juga berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis lum'ah,
Ini sudah mafhum ya antum ya. Yaitu ketika ada Nabi temukan orang yang sholat, ternyata di kakinya itu masih ada sebesar uang koin, belum terkena wudhu. Maka Nabi merintahkan untuk mengulang wudhunya dan mengulang sholatnya. Ya. Liman ra'a fi dhahri qadamihi lum'atan an yu'idal wudhu wassalah. Nabi memerintahkan untuk mengulangi wudhunya dan mengulangi sholatnya. Taib. Ini apa yang menyebabkan dia batal sholatnya? Kehilangan syarat. Syarat sahnya sholat adalah berwudu. Ketika wudunya tidak sah, maka sholatnya menjadi tidak sah. Nabi SAW memerintahkan untuk mengulang wudunya dan mengulang sholatnya, menunjukkan bahwa sholat yang dibangun di atas wudu yang tidak sah tadi tidak sah atau batal. Ya. Nah, kemudian yang ketiga di antara pembatal sholat adalah al-aklu wasyurbu amdan, makan dan minum dengan sengaja. Ini sebenarnya kalau kita cari dalilnya tidak ada. Makan dan minum dengan sengaja ini cari dalilnya, cari hadisnya, tidak ada. Tapi para ulama menyebutkan masalah ini dan mereka berdalil bahwasannya makan dan minum itu sesuatu yang bertolak belakang dengan tujuan dari salat. Tujuan salat adalah berzikir kepada Allah. Dan makan dan minum memalingkan sesuatu dari tujuan beribadah kepada Allah SWT itu, maka makan dan minum termasuk membatalkan salat. Nah, qala Ibnul Mundhir. Nah, maka di sini beliau membawakan perkataan dari Ibnul Mundhir. Ya, biasanya dalam ijma'-nya ajma'al ilm. Kenapa beliau membawakan perkataan Ibnul Mundhir? Karena beliau tidak menemukan dalil dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Maka beliau datangkan dalil dari ijma'. Karena ijma' juga dalil di antara adillah syar'iyah, gitu ya. Apa adillah syar'iyah itu? Yang pertama Alkitab, yang kedua As-Sunnah, yang ketiga ijma', yang keempat qiyas. Nah, ini yang muttafaq alaih ya, yang disepakati oleh para ulama. Kemudian yang Ibnu Mundhir mengatakan ajma'al ilm, para ahlul ilm, para ulama, mereka ini telah sepakat ala anna man akala aw syariba fi salatil fardhi, bahwasanya orang yang makan ataupun minum pada salat wajib amidan, dengan sengaja, anna alaihi li'adah, dia diharuskan untuk mengulang salatnya, menunjukkan bahwa salatnya yang tadi batal. Paham ya? Jadi itu ada korelasinya. Kalimatnya hanya mengatakan bahwa dia harus mengulang salatnya, tidak mengatakan bahwasanya salatnya batal. Tetapi itu sudah secara otomatis kalau disuruh mengulang berarti salatnya yang tadi tidak sah atau batal, begitu ya. Wa kadzalika fi sholati tatawwu' indal jumhur, demikian pula pada salat sunnah bagi menurut jumhur. Berarti ada khilaf di sini ya. Berarti ada khilaf, tidak terjadi ijma' pada salat sunnah. Adapun salat wajib sepakat. Biasanya nih memang tidak disebutkan qaid salatil fard biasanya. Karena apa yang berlaku pada salat fard berlaku pada salat sunnah, dan sebaliknya apa yang berlaku pada salat sunnah berlaku pada salat fard, kecuali apabila ada pengecualian. Ya, contohnya apa? Salat di atas kendaraan menghadap ke arah manapun kendaraan itu mengarah. Itu disebutkan dalam hadisnya, disebutkan illa annahu la yusalli 'alaiha al-maktubah. Tapi Nabi tidak pernah salat di atas kendaraan salat wajib. Berarti hukum itu hanya khusus bagi salat sunnah. Karena apapun yang ditetapkan pada salat wajib berlaku pada salat sunnah, dan apa yang ditetapkan pada salat sunnah berlaku pada salat apa? Wajib. Kok di sini tadi menyebutkan adanya fard, salatil fard? Berarti memang ada perbedaan nih antara salat fard dengan salat sunnah. Ternyata iya. Karena beliau tadi di awal mengatakan ajma'al ulama, para ulama sepakat. Tetapi yang disepakati oleh para ulama itu adalah salat, makan dan minum. Adapun orang yang salat sunnah, maka di sana ada khilaf di antara para ulama. Jumhur ulama mengatakan bahwa makan dan minum pada salat sunnah membatalkan salat. Jumhur, ya. Nah, sebagian di antara para ulama mengatakan salatnya tidak batal. Li'anna ma abtalal fard yubtilut tatawwu. Nah, ini mempertegas tadi apa yang sudah saya sampaikan. Karena apa yang membatalkan salat wajib membatalkan salat sunnah.
Mafhum ya? Nah, jadi di sini hanya disebutkan ijma'nya, tidak disebutkan pengambilan dalilnya dari mana para ulama. Nah, tadi pengambilan dalilnya sudah saya sebutkan kepada antum ya, bahwa ketika makan dan minum itu bertolak belakang dengan tujuan dari ibadah salat itu, yaitu berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka makan dan minum itu membatalkan apa? Membatalkan salat. Itu cara pengambilan dalil para ulama. Taib yang keempat di antara pembatal salat adalah al-kalam amdan, yaitu seseorang berbicara dengan sengaja. Ya, berbicara ini dengan sesama ya. Berbicara itu dengan sama. Karena kalau kepada Allah maka tidak berbicara, namanya berdoa. Jadi seandainya seseorang mengatakan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika. Ini bicara dia, bicara kepada Rabbnya. Ya, kenapa dia nggak batal salatnya? Orang yang ngajak debat kayak gini nggak usah dilayanin. Ya, kalau mau dilayanin sampaikan. Ya, dia bicara tapi bukan kepada sesama manusia. Dia berbicara kepada Rabbnya, dan itu di dalam bahasa Arab disebut dengan doa. Ya, doa. Kalau minta sama yang di atasnya, kayak bapaknya, ya, maka masuk dalam kategori apa? Soal, ya, meminta. Kalau kepada yang kecil, perintah, amr. Ya, nak ambilkan air putih, maka itu apa bentuknya? Perintah. Taib yang disebut dengan kalam, ini artinya berbicara kepada sesama. Ya, bisa juga kepada yang lebih kecil, bisa. Intinya berbicara secara umum. Li ghairi amdan, dengan sengaja, li ghairi maslahati shalah. Tidak ada kaitannya dengan kemaslahatan salah. Sebab ada nih orang yang ketika salat mengucapkan subhanallah. Berbicara enggak? Berbicara. Subhanallah, dia bilang ke imam. Berbicara. Tetapi demi kemaslahatan salat. Batal enggak salatnya? Tidak. Sengaja? Iya sengaja. Karena memang itu diperintahkan atau disunahkan oleh Nabi SAW. Jadi yang membatalkan itu adalah pembicaraan yang lain yang tidak ada kaitannya dengan kemaslahatan salat dengan sengaja. Dalilnya adalah dari Zaid ibn Arqam. Qala, dia berkata, kunna natakallamu fis shalah. Kita ini biasa ngobrol dalam salat. Subhanallah. Ya, dulu sahabat itu ngobrol di dalam salat. Ajaban, betul ya. Ya, antum kalau tahu bagaimana dahulu para sahabat itu juga sholat itu bawa minum. Ya, seperti anak kita bawa minum, kemana-mana kita bawa minum. Dulu pokoknya minum khamar. Selesai sholat minum khamar. Bahkan ada yang minum sebelum sholat. Ngobrol biasa, ambil ngobrol, minum-minum, mungkin bawa kue, bawa gorengan gitu kan. Sama aja dengan kita. Cuma para sahabat mungkin dulu bawa kurma, waktu itu belum ada gorengan mungkin ya. Ada aja sih sebenarnya, mungkin gorengannya yang jenisnya beda ya. Mungkin kalau kita sekarang apa, tape goreng, kalau zaman dulu kurma goreng gitu kan. Kalau kita apa itu yang getuk goreng gitu kan. Kalau di sana dulu mungkin kurma goreng. Jadi jenisnya yang berbeda. Nah ini aneh juga nih. Ternyata para sahabat dulu ketika dalam sholat biasa ngobrol. Ya, ini rakaat keberapa? Kebayang nggak? Ya, ini rakaat keberapa? Imamnya cakep lo, suaranya lo, masya Allah lo. Iya benar. Bayang tuh. Ya, yatakallam rajulun minna sahibah wa huwa ila jambihi fi shalah. Seseorang di antara mereka berbicara dengan sahabatnya di sebelahnya, hatta nuzilat, sampai turunlah firman Allah Ta'ala, wa qumu lillahi qanitin. Dan berdirilah kalian menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tenang ya, dengan tunduk kepadanya begitu. Dengan tenang, ketenangan dan tunduk. Nah, di sini kata qanitin ini ditafsirkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, maknanya suruh berhenti berbicara di dalam salat. Ya. Fa amara Nabi sukut wa nahaina 'anil kalam. Maka kami diperintahkan. Siapa yang memerintahkan? Ada nggak keterangan di sini yang memerintahkan?
Tidak, di sini diriwayatkan dari sahabat, berarti yang memerintahkan di zaman itu siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita sudah tahu, oh ini hadis ini fa'amrona, maka Nabi memerintahkan kita bisukut, untuk diam, wa nahaina 'anil kalam, dan kita juga dilarang untuk berbicara. Nah, yang membatalkan kemudian tentang ini juga, ya seperti yang sudah pernah saya singgung, seseorang menjawab bersin seseorang juga membatalkan sholatnya, karena di sana ada dhamir khitab yang disampaikan. Contoh, yarhamukallah, semoga Allah memberi rahmat kepadamu. Nah, kata yarhamukallah ini membatalkan sholat seseorang karena apa? Karena ada khitab di sini, ya, dhamir mukhatab. Pembatal kelima adalah adhahik, yaitu tertawa. Wa nukila Ibnu Mundzir, Ibnu Mundzir juga menukil adanya ijma' ala butlani shalah bidhahik. Ijma' para ulama batalnya salat dengan tertawa. Nah, di sini batasan tertawanya dikembalikan kepada adah. Tertawa yang terbahak-bahak. Ya, adapun tersenyum, ya mungkin lagi salat ngelihat anaknya lucu gitu kan, bikin kelakar gitu, dia tertawa. Tapi tertawanya masih bisa ditahan, tidak berlebihan, ya, tidak sampai terpingkal-pingkal, tidak sampai mukanya merah dan seterusnya, ya, tidak merubah posisinya, maka tidak membatalkan sholatnya. Namun hendaknya seseorang ketika mau sholat menghindari hal-hal yang bisa menjadikan mengganggu ibadah sholatnya. Nah, yang keenam yang membatalkan sholat adalah murur mar'ah al-balighah, lewatnya seorang wanita yang sudah dewasa. Oh, jadi wanita dewasa itu kalau melewati seseorang, maka bisa membatalkan sholat seseorang tadi, ya. Akhwat atau harim lewat, sekilas info gitu, ya, di depan rijal, ya sholatnya batal. Maka hati-hati sekali, terutama kalau di haram nih, ya, di haram. Meskipun kalau di haram nanti di sana ada pengecualian mungkin dari fatwa para ulama, tetapi pada asalnya hukum kalau ada wanita yang lewat bisa membatalkan sholat seseorang. Ya. Nah, wanita dewasa, kemudian al-himar, keledai, kemudian al-kalbul aswad, anjing yang berwarna hitam. Ya, baina yadil musalli, di hadapan orang yang sedang sholat, duna maudhi sujudih, ya, yang bukan tempat sujudnya. Nah, seandainya salah seorang di antara kalian itu berdiri mengerjakan sholat, ya, kata-kata idza qama ahadukum yusalli ini menunjukkan sholat itu asalnya dilakukan dengan berdiri. Ya, kalau antum ditanya, emang ada sih dalil yang memerintahkan orang sholat itu berdiri? Ya, aduh, sebenarnya bahlul bener orang ini, karena dia bertanya seperti itu, tandanya dia nggak pernah baca hadis-hadis Nabi SAW tentang sholat. Karena perintah sholat dalam Al-Quran banyak, hadis Nabi SAW yang membahas tentang sholat banyak. Ya. Jadi cukup kita bawakan beberapa hadis dari Nabi SAW. Di antaranya hadis ini, idza qama ahadukum yusalli. Kemudian hadis sahabat yang sakit itu, shalli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan. Masih ingat hadisnya? Ya, ketika seorang sahabat sakit waktu itu, bahkan Sa'ad bin Waqqas kalau nggak salah, ya, waktu itu sakitnya, shalli qa'iman, dan seterusnya. Ya, antum sudah ngantongin dalil sebenarnya. Ya, antum belajar kitab Al-Wajiz ini, antum ngantongin dalil semuanya dah. Ya, katakan antum menyelesaikan kitab Al-Wajiz ini udah menyelesaikan Sahih Muslim lah gitu. Ya, meskipun hanya dalam bab-bab terkait dengan fikihnya saja.
So, Sahih Muslim ada yang bab akidah, ada yang bab fikih kan gitu. Ada sirah, ya paling tidak ini sudah pernah antum lewati. Nanti kalau antum baca Sahih Muslim, insya Allah banyak yang kelewatan. Banyak yang, oh ini udah pernah nih di hadis, ada nih hadisnya. Nah, kemudian sabda Nabi SAW, "Idza qama ahadukum yusalli, fa innahu yasturuhu idza kana baina yadayhi mithlu akhiratir rihal." Maka sesungguhnya hendaklah dia menjadikan sutroh, ya, di hadapannya itu setinggi pelana, ya, bisa pelana kuda, bisa pelana unta, ya mungkin pokoknya yang cukup tinggi lah ya. Fa idza lam yakun baina yadayhi mithla akhiratir rihal. Kalau tidak ada sutroh tadi yang tingginya setinggi pelana tadi, fa innahu yaqta'u salatahul himar wal mar'a wal kalb aswad. Maka salatnya ini akan diputus, akan dibatalkan oleh hal-hal berikut yang melewatinya. Yang pertama keledai, kemudian wanita, kemudian anjing yang berwarna hitam. Jadi kalau sudah ada sutrohnya, sudah dicegah, batal enggak? Enggak. Ya. Maka penting tuh, sutroh itu penting sekali untuk kita pasang. Sekalipun tidak ada wanita yang mau lewat, ataupun keledai, ataupun anjing yang berwarna hitam. Nah, hadis ini ditolak oleh Aisyah radhiyallahu anha mentah-mentah. Aisyah nggak terima. Ya, Aisyah mengatakan syabahtumuna bil kilabi wal hamir, kata Aisyah. Bagaimana kalian menyamakan kami dengan anjing dan keledai? Nah, ala kulli hal hadis ini sahih. Ya, hadis ini sahih. Riwayat siapa ini? Nah, salat tatawu, salat sunnah. Yang mana salat sunnah ini adalah perkara yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan untuk kita, untuk kemaslahatan kita. Karena ibadah-ibadah sunnah ini banyak sekali faidahnya. Di antara faidahnya bisa menambal kekurangan-kekurangan yang kita lakukan di saat kita mengerjakan salat wajib. Ya, di antaranya juga bisa menyebabkan kita mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam sunnah Nabi SAW, Nabi pernah bersabda, "Wala yazalu 'abdi." Dan masih senantiasa hambaku ini menambah, yataqarrabu ilayya, beribadah kepadaku, mendekatkan diri kepadaku, ini hadis qudsi ya. Ya, bin nawafil, dengan ibadah-ibadah sunnah. Hatta uhibbah, sampai akhirnya aku cintai. Menunjukkan bahwa ibadah-ibadah sunnah yang kita kerjakan itu mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian ada yang mengiringi sholat, ada yang terpisah dari waktu-waktu sholat itu. Ada yang di pagi hari, ada yang di siang hari, ada yang di malam hari. Ya, semuanya memberikan kesempatan kepada kita untuk tetap mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun keutamaannya sebagaimana dijelaskan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumil qiyamati min 'amalihi shalatah." Sesungguhnya awal pertama kali yang akan diperhitungkan dari seorang hamba itu di hari kiamat itu adalah amal perbuatan salatnya. Fa in saluhat faqad aflah wa anjah. Kalau salatnya itu baik, maka dia berhasil dan dia menang, ya, berbahagia. Wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Kalau dia salatnya itu buruk, rusak, maka berarti dia telah rugi, ya, dan bangkrut. Fa in taqasa min fardhati syai'an, seandainya ada kekurangan dari salat wajibnya itu, qala Rabbu tabaraka wa ta'ala, maka Rabb Allah Subhanahu wa taala akan bertanya, merintahkan para malaikat, "Unduru, wahai para malaikat, lihatlah hal li 'abdi min tatawwu." Jadi ketika nanti dihisab, ya, dihitung perhitungan salatnya, ternyata dilihat, tuh, ini kok ada yang bolong-bolong nih.
Ini nggak sempurna sholatnya, ini cuma dapat sepertiganya, ini dapat seperempatnya. Karena ketika kita sholat, kita nggak khusyuk di dalam sholat. Dari sholat kita itu mungkin ada yang kita nggak khusyuk, makanya kita hanya dapat separuhnya. Mungkin sepertiganya, maka kita cuma dapat 2/3-nya dari sholat kita itu. Nah, ketika bolong-bolong seperti itu, Allah akan mengatakan pada malaikat, "Unduru ila sholat tatawu." Lihatlah, ada nggak hambaku ini memiliki sholat tatawu? Fayakmulu biha man taqas minal faridah. Maka itu bisa digunakan untuk melengkapi apa-apa yang kurang dari sholat wajib. Tsumma yakunu sa'ir amali ala dzalik. Kemudian semua amalnya begitu. Wah, berarti puasa sunnah juga menutup puasa wajib. Kemudian zakat, zakat sunnah. Ya, ibadah-ibadah sunnah yang lainnya bisa menyempurnakan ibadah yang wajib secara umum begitu. Kemudian istihbab kaunnya fil bait. Nah, sekarang untuk sholat sendiri itu disunahkan di rumah. Sholat sunnah disunahkan di mana? Dikerjakan di rumah. Dan hendaknya tidak dikerjakan di masjid. Padahal masjid tempat sholat. Ya, tapi malah disunahkan untuk dikerjakan di rumah. Ya, karena memang di sana mempunyai faedah yang banyak. Nah, ini dijelaskan dalam hadis Jabir. Dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza qada ahadukum as-shalah fil masjidihi, falyaj'al li baitihi nasiban min salatihi." Apabila salah seorang di antara kalian telah selesai mengerjakan salatnya di masjid, maka hendaklah dia menjadikan sebagian dari salatnya ini dikerjakan di rumahnya. Fa innallaha ja'ilu fi baiti, fa innallaha ja'ilu fi baiti min salati nura. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dari salatnya itu di rumahnya ini sebagai apa? Cahaya. Yang memiliki kesempatan untuk salat di rumah, salat sunnah di rumah, kerjakan di rumah. Ya, umpamanya ba'diyah zuhur, ya, salat wajibnya di masjid, pulang lanjut salat ba'diyah di rumah. Atau qabliyah, ketika ada azan, salat 2 rakaat, kemudian baru berangkat ke masjid. Pokoknya harus diusahakan rumah itu digunakan juga untuk salat. Ya. Nah, an Zaid bin Thabit, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Alaikum bis-shalah fi buyutikum." Kata alaikum di sini menunjukkan wajib atas kalian untuk mengerjakan salat di rumah kalian. Tapi ini bukan berarti hukumnya wajib, tidak. Cuma susah saya ini ya mau katakan alaikum. Kata alaikum di sini sesuatu yang dibebankan kepada kita. Bisa sebuah kewajiban, bisa sebuah sunnah, gitu ya. Alaikum anfusakum, jagalah dirimu. Nah, bisa juga seperti itu ya. Fa inna khaira salatil mar'i, karena sebaik-baik salat yang dilakukan oleh seseorang itu fi baitihi, adalah yang dikerjakan di rumahnya. Subhanallah. Illa salatul maktubah, oleh salat wajib. Nah, berarti kalau salat wajib hendaknya dikerjakan justru di masjid. Jangan dibalik nih. Ya, banyak di antara kita ini yang kebalik dalam memahami sunnah ini. Ya, ketika masjid sudah adzan, perintah untuk mengerjakan salat di masjid sudah ada, ya, ternyata justru kita kumpulkan anak-anak salat di rumah. Nanti ketika ditanya, "Oh iya, kita tadi sudah salat di mushola kok." Masalah mana? Masalah rumah. Gitu. Wah, ini salah. Karena rumah itu tempatnya salat sunnah, sedangkan salat wajib itu tempatnya di masjid. 6. Anwa'uha, macam-macamnya. Salat tatawwu qisman. Salat sunnah itu ada 2 macam. Ada yang mutlaqah, ada yang muqayyadah. Ada yang mutlaqah, ada yang muqayyadah. Mutlaqah itu artinya bebas, kita boleh mengerjakan kapan saja. Muqayyadah itu dibatasi dengan waktu. Ya. Fal muqayyadah yang terikat atau muqayyadah itu artinya terikat ya sebenarnya. Makna asalnya. Tetapi maksudnya itu yang dibatasi dengan waktu, umpamanya fi ma'rifati fi hiya ma'al ma'rufah. Itu sudah jelas. Atau yang dikenal dengan istilah apa? Sunan ar-rawatib. Sunnah rawatib. Qabla shalah wa ba'dah.
sebelum sholat ataupun sesudahnya. Dan di sini terbagi menjadi dua, muakkadah wa ghair muakkadah. Yang dikuatkan dan yang tidak dikuatkan. Fal muakkadah 10 rakaat. Yang dikuatkan ada 10 rakaat. Seperti yang diriwayatkan dari Ibnu Umar, qala hafidtu an Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. Aku hafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. Rakaatain qabla dhuhri, 2 rakaat sebelum zuhur. Wa rakaatain ba'daha, 2 rakaat setelah zuhur. Kok mulai dari zuhur tuh? Kok nggak mulai dari subuh? Kenapa? Ayo, ada yang tahu nggak? Apa kata Allah SWT dalam firman-Nya? Aqimis salata liduluki asyamsi ila ghasaqi al-lail. Baru apa? Wah, makanya mulai dari zuhur dulu, tidak ada. Kemudian rakaatain ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaatain ba'dal isya, dan 2 rakaat setelah isya, 2 rakaatain qabla salatis subuh, dan 2 rakaat sebelum salat subuh. Wa kanat sa'ah la yadkhulu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fiha. Ini tambahan faidah buat kita. Bahwa itulah waktu di mana tidak seorang pun masuk menemui Nabi SAW adalah pada waktu ini. Fahaddathatni Hafsah annahu kana idza adzina al-muadzin wa tala'a al-fajr shalla rakaat. Telah mengabarkan kepadaku Ibnu Umar, yaitu Hafsah bibinya, annahu kana, Ibnu Umar berarti kakaknya ya. Hafsah kan anak dari Umar, berarti kakaknya. Telah mengabarkan kepadaku kakakku bahwasannya apa? Bahwasannya Nabi SAW apabila sudah mendengar adzan, wa tala'al fajr, dan terbitlah fajar, shalla rakaatain, Nabi salat 2 rakaat. Nah, kemudian hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, ini untuk 10 yang muakkadah ya, 10 rakaat. Kita ulangi, 10 rakaat itu kapan? 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, 2 rakaat fajar, sebelum fajar. Ya. 2 rakaat sebelum sholat subuh maksudnya ya. Maka totalnya ada 10. Ya. Kemudian hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi SAW kana la yada' arba'an qabla dhuhr. Nabi itu tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur. Wa rakaatain qabla al-ghadat, dan 2 rakaat sebelum ghadat, sebelum pagi maksudnya ya. Nah kalau tadi 2 rakaat sebelum zuhur, berarti jumlahnya 12. Kalau 4 rakaat jadi berapa? 13. Ya. Paham ya? Tadi kan 10 rakaat. Tapi kok di sini disebutkan berapa? 4 rakaat sebelum zuhur. Berarti totalnya menjadi berapa rakaat? 12 rakaat. Betul. Ya. Nah. Wal muakkadah, dan sekarang yang tidak dikuatkan, Nah, ada perbedaan cetakan. Apa? Di situ disebutkan apa? Ayo tambahkan, baca. Wa an Ummi Habibah qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man shalla 12 raka'atan fi yaumin wa lailatin bunyalahu baitun fil jannati. Nah, baitannya yang
Kata Ummu Habibah bahwa yang bisa menjaga 12 rakaat, 12 rakaat tadi yang 2 rakaat berarti 4 rakaat sebelum zuhur tadi, ya. Maka akan dibangunkan rumah di surga. Nah, kemudian kita lanjutkan, adapun sholat rawatib yang ghairu muakkad, yang tidak ditekankan. Rakaatan qabla salatil asr, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, dan 2 rakaat sebelum isya. An Abdullah ibn Mughaffal, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala baina kulli adhanaini shalah. Nabi mengatakan, di setiap antara adzan dan iqamah itu ada salat. Artinya kalau kita mau salat di antara adzan dan iqamah boleh. Dan waktu-waktu yang lain kita sudah salat. Contoh, sebelum zuhur, setelah adzan zuhur sampai salat zuhur, kita sudah salat qobliyah zuhur. Fajar, kita juga sudah salat qobliyah fajar. Lalu, kapan nih waktu di antara 2 adzan yang masih bisa kita lakukan salat selain itu? Oh, berarti setelah apa? Sebelum apa? Sebelum asar, sebelum maghrib, dan sebelum isya. Mafhum ini? Baina kulli adzanaini shalah. Di antara 2 adzan itu ada shalah, maksudnya adzan dan iqamah. Tsumma qala fi tsalitsa liman syaa. Nah, di sini ada kata-kata kunci. Liman syaa. Ini yang menjadikan rutbahnya, tingkatannya turun dari mestinya muakkadah menjadi ghair muakkadah. Andai kata Nabi tidak mengatakan liman syaa, maka itu masuk dalam kategori salat yang muakkadah, gitu. Nah, kemudian waktu tustahabbul muhafadzah ala arba'a qabla al-'asr. Disunahkan juga melaksanakan 4 rakaat sebelum asar. Berdasarkan hadis dari Ali, qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli qabla al-'asr 4 rakaat. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa mengerjakan salat sebelum asar itu 4 rakaat. Yafsilu bainahunna bitaslim. Dipisahkan di antara rakaat-rakaat ini dengan salam. Alal malaikatil muqarrabin wa man tabi'ahum minal muslimin wal mu'minin. Ya. Salam yang diucapkan untuk para malaikat, kemudian orang-orang yang mengikuti mereka dari orang-orang muslimin dan mukminin. Nah, An Ibnu Umar, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, rahimallahu ra'an shalla qabla al-'asri arba'an. Allah memberi rahmat kepada seseorang yang mengerjakan salat asar 4 rakaat. Sebelum salat asar 4 rakaat. Nah, kita lanjutkan. Ma jaa'a fi qira'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'di hadhihi shalawat. Nah, kita masuk kepada bacaan yang biasa dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sebagian salat-salat ini. Salat-salat apa maksudnya? Salat sunnah. Kan kita bahas tentang salat sunnah. Nah, Nabi itu terkadang membaca surat-surat tertentu di dalam salat-salat sunnahnya ini. Nah, memang kalau antum perhatikan di dalam buku ini mungkin tidak banyak dipertegas apa saja sih yang biasa dibaca di dalam salatnya Nabi SAW. Tapi kalau antum ingin mencari, maka antum bisa melihat di sifat salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, untuk salat sunnah ada didatangkan di sini. Seperti contohnya yang dijelaskan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya, ni'matus suratani yuqra'u bihima fi raka'ataini qabla al-fajri. Sungguh nikmatnya 2 surat yang dibaca keduanya ini pada 2 rakaat sebelum fajar. Qul huwallahu ahad dan qul ya ayyuhal kafirun. Ternyata bacaan salat Nabi itu pendek juga ya. Kalau salat sunnah, ya, kalau salat wajib panjang. Dan salat sunnah ini sifatnya karena mengiringi salat. Kalau tidak mengiringi salat pun Nabi SAW panjang, seperti qiyamul lail. Ya. Ini mungkin karena khawatir juga kalau Nabi salatnya panjang ditunggu jamaah, ya kan? Nah, itulah sunnahnya demikian. Ya, kita tidak membebani orang dengan
salat yang begitu panjang. Wa an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qara'a fi raka'atayil fajri qul ya ayyuhal kafirun. Nabi pada 2 rakaat fajar membaca qul ya ayyuhal kafirun, sama seperti yang di atas ya. Perkataan Aisyah, wa qul huwallahu ahad. Sama ini ya. Ini pengulangan hadis dalam riwayat yang lain. Nah, hadis riwayat Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam Nasa'i, Ibnu Majah. Kemudian Ibn Abbas juga meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pada 2 rakaat fajar, rakaat yang pertama Nabi membaca qulu amanna billah wa ma unzila ilaina al-ayah yang ada dalam surat Al-Baqarah. Sedangkan pada rakaat yang kedua Nabi membaca amanna billahi wa syahida bi anna washhad bi anna muslimun. Amanna billah washhad bi anna muslimun. Ini kadang ya di situ ada alifnya enggak? Sebelum shin. Ada ya? Nah di sini sak, tidak ada alifnya. Ya. Yaitu surat Al-Imran ayat 52. Amanna billah. Ini firman Ta'ala, falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah qala al-hawariyuna nahnu ansarullah amanna billahi washhad bi anna muslimun. Nah. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, ma ahsa ma sami'tu Rasulullah SAW yaqra'u fi raka'ataini ba'dal maghrib wa fi raka'ataini qabla al-fajri qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Ini pengulangan riwayat yang di atas. Ya. Alangkah baiknya kalau ini tadi disambung di atas ya, kemudian baru yang hadis yang ini tadi diakhirkan. Supaya pengulangan itu dalam satu tempat. Atau bahkan kalau mau meringkas namanya juga al-wajiz kan, satu aja cukuplah hadisnya, nggak perlu disebutkan 3 kali. Namanya juga al-wajiz kan, yang ringkas. Nah, ya, nah, apa itu? Ada yang terlewat hadis yang di buku ini, wa yustahabbut tatawwu bis salati bainal maghribi wal isya'i. Yustahabbu atau tawu Bis salati bainal maghribi wal isya'i. Wal isya. Terus an Hudzaifah qala ataitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa shallaitu ma'ahul maghriba ya. fa shalla ila al-isya'i wa an Anasin fi hadhil ayah tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khawfan qala kanu yatayaqqaduna ma bainal maghribi wal isya'i yusalluna. Nah, itu diantara sholat sunnah. Bahwa sunnah mengerjakan sholat antara maghrib dengan isya. Jadi antara maghrib sampai isya ini panjang. Kenapa panjang? Ah enggak Ustaz, siapa bilang panjang Ustaz? Maghribnya jam 6:04 ya. Maghrib 6:04, isya jam 7 katakanlah begitu. Kan cuma dekat Ustaz. Itu kan antum. Kalau Nabi SAW kan enggak. Kalau Nabi kan sholatnya sepertiga awal. Ya, kira-kira jam 9. Jadi kan antara maghrib sampai isya masih panjang gitu. Makanya habis isya langsung tidur. Nah, lalu antara maghrib sampai isya digunakan untuk apa? Kalau kita kan Masya Allah, buat kajian, baru sebentar kajian udah selesai, bubar. Ya. Nah, ini kalau antum punya masjid sendiri dan antum tidak menyebabkan fitnah, lanjutkan. Seperti umpamanya di pondok pesantren gitu ya. Habis maghrib, lanjut. Isyanya kapan? Isyanya nanti sepertiga awal gitu. Ya, supaya waktu maghribnya panjang. Nah, antara maghrib dengan isya itu di situ disunahkan untuk salat ya. Karena Nabi SAW juga mengerjakan salat di antara maghrib dengan isya. Nah, kemudian al-witr, salat witir.
Ini bukan sholat malam ya, tapi sholat witirnya. Artinya yang 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Tapi sudah jam 5 ya. Ya udah, kita cukupkan sekian dulu. Ya, kita bahas witir pada kesempatan yang akan datang. Wallahu taala alam. Karena panjang pembahasan tentang witir ini, ya, jadi kalau bisa jangan sampai kita potong lah. Ya. Allah taala alam. Ada pertanyaan? Boleh? Yang di sini dulu ada yang mau tanya? Enggak. Bismillah. Terus. Ahsanallahu ilaikum Ustaz. Bagaimana dengan orang yang merasa terkena kencing setelah wudhu atau saat sholat? Ya itu tadi, namanya juga was-was. Harus dihilangkan. Bagaimana cara menghilangkannya? Ketika kencing, disiram dengan air. Nanti kalau ada was-was, ini airnya air yang tadi saya siramkan ke dakar atau farj. Jadi bukan air kencing, tapi air biasa. Sampai hilang was-was itu. Gitu. Ya, ini anjuran dari Nabi SAW. Falyaksil dakarahu. Dia cuci dakarnya. Sekalian gitu. Jadi kalaupun basah, basahnya itu dari apa? Dari air ini, bukan dari kencing. Karena kalau dia was-was, setelah dilihat ternyata basah umpamanya gitu kan, atau bahkan tidak basah tapi seakan-akan basah, dia bingung nih, ini basah apa, daripada dia terganggu seperti itu sekalian aja dibasahi ya. Sehingga mungkin celananya ikut basah disebabkan karena disiram, bukan karena najis tadi ya. Nah, jadi wiswas harus dihilangkan, nggak boleh seseorang selalu wiswas. Kemudian termasuk juga orang yang mungkin kena penyakit silsilatul baul, itu ma'dzur, mendapatkan udzur ya, dia sholat selesai begitu. Nah, antisipasinya gimana? Antisipasinya ya setiap mau sholat membersihkan dakarnya atau farsnya, kemudian wudhu baru sholat. Sehingga dia yakin ketika memulai sholat itu sudah dalam keadaan suci. Tidak menggunakan sisa wudhu sebelumnya, karena bisa saja dia keluar air kencing di antara. Ya. Nah. Ahsanallahu ilaikum Ustaz. Saya pernah naik gunung dan dapat waktu sholat subuh di puncak. Waktu itu masih gelap. Saya ijtihad mengira-ngira menentukan arah kiblat setelah terang pagi hari. Ternyata saya salah ke arah terbit matahari ke timur. Artinya keadaan seperti ini wajib diulang sholatnya ya Ustaz karena uzur. Ya karena gelap, susah juga mau tahu barat timur. Apalagi di atas gunung, nggak ada yang ditanya. Pertanyaannya ada nggak yang ditanya? Loh enggak. Dia ketika di atas gunung itu ada nggak yang ditanya dari warga kampung atau apa? Kalau waktu itu ada, dia nggak tanya, dia ulang sholatnya. Tapi kalau waktu itu nggak ada, ya, hanya betul-betul dia dan temannya ini sama-sama beristihad, maka tidak masalah. Kalau di siang hari aja saya masih bisa mengatakan banyak tanda ya di siang hari yang bisa dilihat. Kalau subuh memang susah. Mau tanda apa? Karena serba gelap. Nah, karenanya kompas itu harus dimiliki oleh seorang yang naik gunung ya. Kompas. Kalau nggak punya kompas gimana? Ya. Ya dia melihat pada apa yang ada di sekitarnya. Contoh arah tanaman kemana. Kan kelihatan tuh pohon itu biasanya ngarahnya ke arah matahari terbitnya atau ininya. Ada beberapa pohon itu yang arahnya memang mengarah ke arah matahari. Jadi udah kalau sini ketutup, ya udah diarahnya ke sana gitu. Nah, dia bisa melihat dari tanda-tanda itu. Kemudian jamur yang tumbuh pada salah satu sisi dari pohon itu menunjukkan bahwa area ini nggak kena sinar matahari gitu. Area ini kena sinar matahari. Tapi itu kalau di siang hari ya, kalau di malam hari nggak bisa atau susah juga untuk ditemukan hal-hal seperti itu.
Ya, yang betul ijtihad tadi. Berijtihad, bertanya dulu, kalau tidak ada baru berijtihad. Nah, Afwan Ustaz izin bertanya, berapa sentimeter atau berapa meter dari tempat kepala kita sujud batas lewatnya seorang wanita dewasa? maksudnya? Jadi sutrah kita itu posisinya dari tempat sujud sekitar 10 sampai 15 meter. Sentimeter. Sekilan lah ya. Nah, kalau ada yang mau lewat, dia boleh lewat di luar sutroh gitu. Jangan di dalam sutroh tempat kita sholat. Karena kalau melewati, ya harus kita cegah. Kalau dicegah tetap lewat, sholat kita tetap sah. Karena kita sudah menjadikan adanya sutroh. Ya. Nah, yang sering terjadi di masyarakat itu, biasanya kan antara soft itu ada jarak. Kemudian kita menjadikan orang di depan kita sutroh. Nah, orang ini lewat di antara dua karpet itu, ya. Padahal sutroh kita apa? Orang yang di depan kita, punggung orang yang di depan kita. Nah, berarti dia melewati kita semua. Maka orang awam pada belum paham nih tentang sutroh. Karena memang nggak pernah diajarin tentang sutroh. Padahal subhanallah kita baca kitab apapun itu sutroh itu ada. Tapi kok nggak pernah diajarkan gitu. Heran, saya nggak paham juga. Kenapa gitu? Ada apa dengan sutroh? Apakah sutroh itu dianggap, oh ini ilmu Saudi gitu. Sampai nggak diajarkan. Sama itu seperti isbal. Itu juga nggak diajarkan. Ya. Apa ya, itu tuh ilmunya Wahabi gitu apa ya. Sampai itu perkara-perkara ada dalam Sahih Muslim, ada dalam Bulughul Maram, ada dalam Umdatul Ahkam. Ya karenanya kalau kita memang ingin dapat hidayah, ya kita mencari. Karena kalau kita cuma mengandalkan apa yang di sekeliling kita, kita nggak akan pernah dapat hidayah. Banyak hal-hal yang kita belum tahu sampai kita mau mencarinya. Setelah kita mencari baru kita dapat hidayah itu. Dan saat kita mendapatkannya jangan kita tinggalkan begitu saja. Kita ambil, kita terima, kita laksanakan. Nah, ada lagi? Habis ya? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.